Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Putri Paramita. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi pra-Orde Baru. Semenjak dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik, perkembangan demokrasi dan masa revolusi dan demokrasi parlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas. Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan simbolik dan seremonial, sementara kekuasaan pemerintahan yang real dimiliki oleh Perdana Menteri, Kabinet, dan Parlemen. Partai politik memainkan peran sentral dalam kehidupan politik dan proses pemerintahan. Kompetisi antar kekuatan dan kepentingan politik mengalami masa keleluasaan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Pergulatan politik ditandai oleh tarik-menarik antar partai di dalam lingkaran kekuasaan dengan kekuatan politik di luar lingkungan kekuasaan. Kegiatan partisipasi politik di masa ini berjalan dengan hingar-bingar, terutama melalui saluran partai politik yang mengakomodasi ideologi dan nilai primordialisme yang tumbuh di tengah masyarakat, namun hanya melibatkan segelintir elit politik. Dalam masa ini yang dikecewakan dari Soekarno adalah masalah presiden yang hanya sebagai simbolik semata, begitu juga peran militer. Akhirnya, masa ini mengalami kehancuran setelah mengalami perpecahan antar elit dan antar partai politik di satu sisi, serta di sisi lain akibat adanya sikap Soekarno dan militer mengenai demokrasi yang dijalankan. Perpecahan antar elit politik ini diperparah dengan konflik tersembunyi antar kekuatan parpol dengan Soekarno dan militer, serta adanya ketidakmampuan setiap kabinet dalam merealisasikan programnya. Dan mengatasi potensi perpecahan regional ini mengindikasikan krisis integral dan stabilitas yang parah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Soekarno untuk merealisasikan nasionalisasi ekonomi dan diberlakukan undang-undang darurat. Selanjutnya, perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan. Implementasi demokrasi pada masa pemerintah revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pembagian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Perkembangan demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Periode kedua pemerintah negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959 dengan menggunakan Undang-Undang Sementara UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekrutmen baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Demokrasi parlementer gagal karena 1. Dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. 2. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Yang ketiga, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Perkembangan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologi menunjukkan gejala ketidaksenangannya terhadap partai-partai politik. Hal ini terjadi lagi sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga
kekuatan politik yang terutama pada waktu itu, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah menggabungkan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR-GR. Peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Basic human right menjadi sangat lemah. Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pandangan Asy-Syarif Ma'arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dan dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yaitu absolutisme, dan terpusatnya kekuasaan hanya pada dari pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan tingkah ekonomi, politik, dan ideologi sesaat atau temporer. Tahun-tahun awal perkembangan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden kedua Republik Indonesia dan menerapkan model demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan demokrasi Pancasila atau Orba, untuk menegaskan klaim bahwasannya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Dalam masa yang tidak lebih dari 3 tahun ini, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. Oleh karena itu, pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang bersiap menyambut pemilu 1971, tubuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program-program pembaruan pemerintahan baru. Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Negara Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Keadaan ini adalah dampak dari 1. Kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yang kuat kepada negara. Yang kedua, dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasi dan depolitisasi dan institusionalisasi. 3. Dipakai pendekatan keamanan. 4. Intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepada negara untuk mengkumulasikan modal dan kekuatan ekonomi. 5. Tersedianya sumber biaya pembangunan baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas non-migas dan pajak domestik maupun yang berasal dari bantuan luar negeri. Dan akhirnya 6. Sukses negara Orde Baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural. Pemberontakan G30 SPKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang politik antara Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunisme Indonesia. Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh dominannya peran ABRI, birokratisasi, dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa pengembangan monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintahan. Beberapa karakteristik pada masa Orde Baru antara lain: pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, pemilihan umum. Keempat, pelaksanaan hak-hak dasar warga negara. Dan terakhir, perkembangan demokrasi pada masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan amandemen Undang-Undang 1945 atau batang tubuhnya
karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Amandemen Undang-Undang 1945 terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruangan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan ketatanegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru yang sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Pertama, pemilu yang dilaksanakan 1999 sampai 2004 jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisi jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.